Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 9 Februari 2023 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal 15 ayat 19a yang berkata demikian. Jalan si pemalas seperti pagar duri. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan hari ini yang saya beri judul pagar duri. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara soal pagar duri, itu artinya setiap orang yang memasang duri, kawat berduri di setiap pagarnya untuk tujuan supaya tempat yang dia pagari dengan pagar duri itu dilindungi dari pencuri, dari penjahat. Tapi berbeda dengan firman yang kita baca hari ini, saudara. Di situ menekankan bahwa jalan si pemalas seperti pagar duri. Artinya orang yang malas, perjalanan hidupnya seperti dia berjalan di pagar duri. Jadi jalannya seperti pagar duri. Artinya perjalanan itu, jalan itu ya ada duri-durinya. Itu perumpamaan yang dijelaskan oleh penulis di dalam kitab Amsal ini. Dan kita mau lihat, ternyata jalan orang malas, jalan si pemalas itu seperti pagar duri. Maksudnya apa? Yang pertama, jalan itu akan sukar atau sulit untuk dijalani dengan baik. Saudara bayangkan kalau satu jalan, kemudian ditaruh duri, pagar berduri, kawatnya duri-duri itu di jalan itu, lalu kita berjalan di jalan itu. Saya yakin satu langkah saja saudara dan saya sudah kesakitan. Kita tidak akan bisa menempuh perjalanan yang panjang jika jalan kita itu seperti pagar duri. Nah, ini adalah bagian yang dimiliki oleh orang-orang yang malas. Jika kehidupan mereka seperti orang malas, maka jalan mereka itu seperti pagar duri. Mereka akan sulit melangkah. Mereka akan menjadi orang yang hanya diam. Biasanya orang malas tuh gak melakukan sesuatu. Memilih diam, memilih tidak melakukan apapun juga. Saya yakin saudara dan saya tidak mau seperti itu. Yang kedua, jadi jalan seperti pagar duri ini yang kedua yang dimiliki oleh si pemalas atau orang yang malas, yaitu memiliki ruang gerak yang sangat kecil. Maksudnya apa? Tadi saya bilang di poin 1, yang sukar berjalan. Ketika mereka melangkah, mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Ruang geraknya sangat kecil. Karena waktu mereka berjalan, mereka akan tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan baik. Karena perjalanan mereka seperti pagar berduri. Jalan itu seperti pagar berduri. Yang ketiga, jalan si pemalas itu tidak mendatangkan kebaikan bagi dirinya, tidak juga mendatangkan kebaikan bagi orang lain, terlebih tidak akan mendatangkan kebaikan bagi Tuhan. Ketika seseorang malas dalam hal apapun, percayalah dia nggak bisa mencapai target apapun untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah bermanfaat bagi orang lain. Terlebih dia tidak akan bermanfaat bagi kerajaan Allah atau bagi Tuhan. Nah, kata malas di sini, si pemalas di sini malas apa saudara? Sampai kok perjalanannya seperti pagar duri, gak ada bagus-bagusnya. Dia hanya melangkah satu kali dan pasti dia akan berhenti. Itu si pemalas.
Nah, malas apa saja saya mau share buat saudara. Ada 7 poin tentang si pemalas ini. Supaya saudara dan saya terhindar, kita jangan seperti si pemalas ini. Supaya perjalanan hidup kita tidak seperti pagar yang berduri. Ya, yang pertama, malas bekerja. Firman Allah berkata, orang yang tidak bekerja dia nggak boleh makan. Jadi saudara bayangkan kalau orang yang malas bekerja, gak ada orang yang akan menservis dia dengan makan. 1-2 kali is okay. Tapi kalau terus-menerus, orang akan berhenti mensuplai dia untuk makan. Kalau dia malas bekerja. Yang kedua, malas melayani. Percayalah, orang yang malas melayani, dia juga tidak akan pernah mendapat pelayanan dari orang lain. Orang yang malas melayani Tuhan, dia juga tidak akan mendapat hal baik dari Tuhan. Yang ketiga, malas berdoa. Orang yang malas berdoa, itu orang yang malas membangun komunikasi dengan Tuhan. Kehidupannya seperti berjalan di jalan yang penuh dengan pagar berduri. Yang keempat, malas beribadah. Orang yang malas beribadah, dia akan dibuat berbeda oleh Tuhan dengan orang yang beribadah. Karena firman Allah berkata, aku akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada aku dan yang tidak. Orang yang malas beribadah, perjalanan hidupnya bisa sama seperti pagar yang berduri tadi. Sulit, sukar, dan ruang geraknya kecil. Yang kelima, malas membaca dan merenungkan firman Tuhan. Daud bilang di dalam Mazmur 1, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bagus. Firman juga berkata, orang yang rajin, kalau saudara baca di Amsal 15 ayat 19b, sama dengan orang yang jujur, itu jalannya rata. Tapi orang yang malas, jalannya seperti pagar berduri. Malas beribadah, malas membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang keenam, malas bersyukur. Saudara boleh lihat, orang yang malas bersyukur, dia tidak akan lebih baik dari orang yang rajin bersyukur. Dan yang terakhir, yang ketujuh, orang yang malas berbagi. Orang yang malas berbagi, kehidupannya itu berbeda dengan orang yang rajin berbagi. Orang yang rajin berbagi, perjalanan hidupnya akan diberkati, akan dilimpahi dengan kemurahan Allah, akan dilimpahi dengan mujizat-mujizat jalan hidupnya. Tapi jalan hidup orang yang malas berbagi, dia akan mengalami kekurangan, kekurangan, dan kekurangan. Tuhan mau saudara dan saya belajar dari firman hari ini. Kita gak mau jadi orang yang malas dalam hal apapun. Terutama dalam 7 hal tadi. Supaya perjalanan hidup kita tidak seperti jalan yang penuh dengan pagar berduri. Tapi kita mau jadi orang yang rajin. Perjalanan hidup kita seperti jalan yang rata. Yang mudah dilalui. Yang mendapatkan mujizat. Dan mengalami hal-hal yang baik. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, tidak mau seperti si pemalas yang berjalan di jalan seperti jalan pagar berduri. Amin.